Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain untuk semua zodiak, full moon, purnama di Pisces. Ini general reading ya untuk semua zodiak. Coba dilihat, nonton ya, sun sign kalian, moon sign kalian, juga rising sign kalian. Jadi semua zodiak dalam satu video saja. Jadi gue minta tolong buat kalian semua yang memang menyimak ya, untuk timelinenya itu tolong dong kalau ada yang punya waktu ya, karena gue juga ribet. Kalian nulisin kalau emang tahu gitu ya. Mamanya kalian nonton Libra, ya udah Libra tuh mulainya di jam berapa gitu, di menit keberapa maksudnya gitu. Terus nonton Aries itu di menit keberapa gitu. Tolong. Jadi ini dimulai dari Virgo ya, Virgo general reading, Virgo Sun, Moon, dan rising signs ya. Hanya sekedar pemberitahuan atau reminder ya, kita masih di Virgo season ya, masih Virgo season, dan tanggal 20 itu bulan purnama di Pisces, dan Venus itu di Merkuri, tapi Merkuri Venus kok di Merkuri? Venus di Scorpio, salah. Venus di Scorpio dan Merkuri sama Mars itu ada di Libra, oke. Neptune di Pisces, Saturn, Jupiter ada di Aquarius. Ya udah, kalau nggak ngerti, selamat deh. Kalau yang biasa nonton gue pasti ngerti, oke. Ya udah, gue mulai ya dari Virgo duluan. Virgo Sun, Moon, rising signs. Under purnama di Pisces, apa yang terjadi pada Virgo? Ya, 4 kartu aja. Ini judgment. Ini lovers. King of Pentacles. Eight of Swords. Five of Wands. Under the deck, the Chariot. Virgo, kalian dapat energi the lovers. Ini energi Gemini ya. Ini buat Virgo ya. Sekarang masih seasonnya kalian. Besok lusa atau 3 hari lagi, gue lupa. Tanggal 23 kali ya. Apa tanggal 22, gue lupa. Baru masuk ke Libra. Anyway, Gemini, kalian mungkin punya pilihan untuk masalah karir ya, karir, status sosial kalian ya, kalian ingin menikah atau enggak ya. Ada pilihan yang kalian harus ambil keputusan ya. Tentang apa yang ingin kalian kerjakan, maksudnya pekerjaan apa yang kalian ingin ambil ya. Kalian harus tetapkan itu. King of Pentacles, energinya Taurus. Uranus ada di Taurus. Jadi buat Virgo itu ini tentang stabilitas, struktur, ya, komitmen. Dan beberapa dari kalian juga ini tentang travel. Ya. Aspeknya Venus trine Jupiter. Memang Jupiter ini selalu ngajak jalan-jalan ya. Pinginnya jalan-jalan, Bu. Buat kalian memang membutuhkan komitmen untuk jalan-jalan mungkin. Tapi untuk membangun struktur ya, lebih tepatnya. Kalian juga dapat Eight of Swords. Kalian merasa terjebak. Itu energi Gemini juga. Kalian merasa tidak mampu berbuat apa-apa. Dengan situasi yang kalian merasa terjebak. Entah itu, biasanya kalau Eight of Swords itu karena
kita belum menyadari kalau itu semua hanyalah ilusi ya. Itu semua hanya ilusi. Karena Virgo itu ya selalu detail oriented dengan kesehari-hariannya ya, selalu ingin perfect. Kalau seharusnya tuh gini, kalau seharusnya gini, harusnya segini, harusnya gini, harusnya gini gitu ya. Nah, itu semua sebenarnya cuman ilusi. Artinya gini, bukan ilusi sih, maksudnya gini loh, kita sendiri yang pasang itu mindset gitu. Kita sendiri yang pasang itu mindset, nggak harus kok kalau gini gini gini. Tapi kan ada aja yang gitu, jadi merasa kesannya tidak berdaya gitu. Baiklah. Atau terakhir Five of Wands, vulcano meledak, lalala ya kan. Kita dapat yang ini, bukan yang ini. Nah, ini istilahnya masih dalam konflik, masih dalam kewajaran. Yang ini udah meledak. Itu apa? Five of Wands. Five of Wands itu energinya Leo. Sesuatu yang memang sudah seharusnya berakhir, dan kita pastikan itu berakhir. Limiting beliefs, subconscious mind, ending, karma. Karena Leo ada di rumah ke-12 kalian. Jadi it's all about spirituality, it's all about beyond, bagaimana kita memperlakukan orang yang kesulitan, orang yang diasingkan. Dan ini juga tentang karma kita sendiri ya, tentang bagaimana kita membatasi diri kita sendiri dengan kepercayaan dan keyakinan kita sendiri. Anyway, alam bawah sadar kalian adalah The Chariot, energinya Cancer. Ini ada kemenangan. Energi Chariot itu kemenangan dalam menguasai diri kita sendiri, mengkontrol diri kita sendiri. Bagaimana kita mengaspirasi orang lain sekitar kita ya. Kita mampu mengontrol diri kita sendiri dan moving forward, keep on moving ya. Itu bagaimana kita terhadap teman-teman kita, mungkin teman-teman kita juga yang bantu ya untuk bisa moving forward. Itu energinya Cancer. Mungkin juga tentang bagaimana keadaan di rumah ya, kita tetap akan moving forward. Oke, sekarang 3 kartu aja dari Lenormand. Apa yang akan terjadi, dampaknya dari purnama di Pisces ini untuk Virgo apa sih? Ship, Star, Book, cakep, shit, Journey, menuju ketidaktahuan. Dan itu memang sudah takdirnya. Ulala. Dan alam bawah sadarnya atau under the deck adalah keputusan itu sendiri. Kemana kita mau jalan. Di situ ada kebahagiaan. Tapi hati-hati, ada snake. Ya. Ada modus di balik itu. Ada yang tersembunyi di dalam rumah itu. Tentang hati dan perasaan dan karma atau ikatan, komitmen terhadap money itu sendiri. Panjang. Udah ya, gak gue terusin. Oke, udah segitu aja untuk Virgo ya, semoga resonates dan berguna. Lanjut ke Libra. Ya, Libra. Libra di bawah purnama, di bawah influence purnama di Pisces. Energi.
Caranya apa untuk Libra? Sun, Moon, Rising Sign. Libra. Di bawah pengaruh purnama di Pisces. Apa yang Libra harus ketahui? 4 kartu aja. The Hangman. Terang ya, terang. Bukan yang gelap. The Hangman. The Judgment. Seven of Swords. Page of Wands. Under the deck, Four of Swords. Energi Pisces, ya kan? Full moon di Pisces, purnama di Pisces ya. Buat Libra, ada kebiasaan kalian yang harus kalian akhiri mungkin. Atau memang sudah berakhir, tapi kalian masih mencoba menunda, mengulur-ngulur waktu, membeli waktu, ya kan? Sehingga kalian mengorbankan diri kalian sendiri dalam keteterannya kalian gitu ya. Dalam keteterannya kalian. Istilahnya kesengsaraan kalian sendiri, padahal itu sendiri, kalian sendiri yang membuatnya seperti itu. Ya, karena sesuatu yang sudah berakhir, sudah berakhir. Semakin kita tunda, semakin kita membeli waktu, semakin kita terseret. Semakin kita tersakiti oleh diri kita sendiri, idealisme kita sendiri. Walaupun kita bisa melihat mungkin dari sudut yang berbeda, dari sisi yang berbeda, sudut pandang yang berbeda maksud gue. Ya. Dan mungkin kalian ingin melayani orang lain gitu ya. Dan mungkin juga masalah kesehatan juga gitu. Jadi kalian membeli waktu untuk mengakhiri yang memang sudah seharusnya diakhiri, tentang rutinitas kalian di keseharian kalian, dalam pekerjaan kalian mungkin ya. Mungkin beberapa dari kalian, mungkin hanya spesifik dari kalian itu tentang binatang, piaraan ya. Kartu kedua, Judgment. Lala, Judgment. Tapi bagus, yang bagus bukan yang ini. Bukan sisi yang ini, sisi yang bagus. Judgment. Ada mungkin pernah kita salah menilai. Ya. Ini energi Scorpio by the way. Energi Scorpio. Tentang materi yang kalian miliki, tentang bagaimana kalian menilai gitu. Tentang nilai-nilai yang kalian pahami, yakini, prinsip kalian sendiri ya. Mungkin kalian pernah salah menilai. Dan di sini kalian dapat kesempatan kedua untuk memperbaikinya. Nah, memperbaikinya tuh dalam arti bukannya merajut kembali. Nggak selalu begitu. Mungkin beberapa dari kalian adalah untuk merajut kembali. Beberapa dari kalian adalah mengakhiri dengan approach, dengan pendekatan yang berbeda. Gitu. Tentang income kalian mungkin ya. Kartu ketiga, Seven of Swords. Kalian dapat yang ini. Ini artinya kalian gak ke-gap. Kalian gak gap. Udah ngumpet ngindik-ngindik ya kan, tapi gak gap gitu. Karena sebenarnya kalian cuma hanya berkelit dari situasi kalian sendiri. Kalian mencoba untuk mengakali situasi yang kalian hadapi dengan mencari jalan lain tanpa harus kehilangan semuanya, kehilangan sesuatu. Yang mengakali. Seven of Swords itu energinya Aquarius. Romance, love affairs, bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian, kreativitas kalian, anak-anak. Ya. Mungkin kalian nggak mau kehilangan anak-anak kalian, gitu. Jadi kalian berkelit, mencoba berbagai cara. Saturn di situ ya. Entah masa kecil kalian juga ya, yang kalian mencoba berkelit dari karma kalian mungkin ada. Mungkin beberapa dari kalian yang begitu. Page of Wands. Kalian udah terbakar untuk memulai sesuatu yang baru. Kalian udah punya hasrat dan terbakar untuk memulai sesuatu yang baru. Tapi
Alam bawah sadar kalian masih dalam renungan, meditasi, kontemplasi dari segala sesuatu yang mengecewakan. Kalian masih membangun visi kalian ke depannya yang berangkat dari segala kekecewaan yang kalian baru saja alami. Ya. Energi Gemini. Buat kalian mungkin ya, entah itu agama, entah itu higher education ya, higher learning, entah itu hukum yang mengecewakan, entah itu travel. Kita lihat dengan Lenormand. Apa kata Lenormand untuk Libra? 3 kartu aja. Apa sih yang benar-benar kejadian pada Libra? Apa sih yang terjadi pada Libra dengan apa sih dampaknya gitu untuk Libra dengan energi purnama di Pisces ini, Sun, Moon, Rising, Signs. 3 kartu aja. Apa sih yang terjadi? Kebenaran. Sun, Polar Bear, Letter, Garden, dengan energi The Sun dan Letter. Ya. Di sini ada happiness, ada truth, kebenaran yang terungkap tentang kontrak itu sendiri, tentang komitmen, ada berita tentang surat itu sendiri. Ya. Ada kebenaran yang terungkap, entah itu membahagiakan atau relief bahkan ya. Sesuatu tentang Polar Bear itu adalah finansial dan juga seorang publik apa namanya, figur ibu ya. Alam bawah sadar kalian ingin semua senang tapi semuanya tricky, sangat tricky. Bagaimana mungkin menyenangkan semua orang? Karena yang menjadi resiko mungkin reputasi kalian ya. Jadi kalian ingin menyenangkan semua orang. Kalian jualan es krim aja kalau ingin menyenangkan semua orang. Nggak mungkin kan, Cin? Ya, kalian dihadapkan pada pilihan. Yang mana mungkin buat kalian itu beban, buat stabilitas kalian. Oke, udah segitu aja Libra, semoga resonance dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, komen, dan share. Sekarang lanjut ke Scorpio. Scorpio, Sun, Moon, Rising Sign. Jangan lupa untuk yang mau mengorbankan waktunya sedikit untuk menulis timeline-nya per zodiak, gue makasih banget. Bantu buat audiens yang lain ya kan, daripada nonton semua. Scorpio, apa sih pengaruh purnama di Pisces untuk Scorpio? Sun, Moon, Rising Sign. Purnama di Pisces untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising Sign. 4 kartu aja. Ten of Swords, Ace of Wands, Six of Pentacles, the Fool. Under the deck, Knight of Swords. Ten of Swords. Ini pembunuhan karakter. Energi Gemini. Buat Scorpio, mungkin kalian merasa dikhianati ya, secara finansial. Kalian merasa dikhianati. Bagaimana kalian ingin berbagi segala macam ya, kalian merasa dikhianati.
Kalian dibikin tidak berdaya. Oke. Kartu kedua, Ace of Wands. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Kalian ingin lebih bebas, mempunyai kebebasan, ya. Kartu ketiga, Six of Pentacles. Kalian lagi meratapi. Six of Pentacles itu energi Taurus atau Libra, energi Venus. Ini hukum sebab dan akibat, ya. Kalian dapat yang ini nih, bukan yang ini, ya. Lihat gambarnya, kalian lagi meratapi lingkungan kalian sendiri, rumah kalian sendiri, sebab dan akibat dari segala yang sekarang ini sudah terjadi. Kalian masih meratapi itu. Ini karma nih, karmik. Six of Pentacles. Untuk secara yang gue bilang tadi kan energi Taurus juga energi Libra. Artinya buat Scorpio, ya, mungkin untuk beberapa dari kalian ini masalah relationship, ya. Beberapa dari kalian ini tentang karma itu sendiri, tentang limiting beliefs kalian sendiri, tentang ending segala sesuatu yang sudah berakhir, sehingga kalian meratapinya. Mungkin ada penyesalan. Kenapa semua berdampak seperti ini? Tentang alam bawah sadar kalian sendiri. Karena di sini seharusnya ada keseimbangan dalam memberi dan menerima. Dan kartu terakhir, The Fool. Ingin memulai sesuatu yang baru, menanggung apapun resikonya untuk memulai sesuatu yang baru. Itu energi Aries. Dalam keseharian kalian ingin memulai sesuatu yang baru, apapun itu. Bodo amat, gue mulai. Alam bawah sadar kalian, The Knight of Swords, energi Gemini. Lagi-lagi, kalian akan komunikasikan apa adanya, segala sesuatunya yang berkaitan dengan bagaimana berbagi. Entah itu finansial, entah itu resources, sumber daya, entah itu transformasi perubahan, ya, sex intimacy, properti, warisan, people's money, anyway. Kita lihat dari Lenormand, 3 kartu aja, apa sih dampaknya, apa sih yang terjadi, yang sebenarnya akan terjadi pada Scorpio di bawah pengaruh Purnama di Pisces. Apa yang terjadi pada Scorpio under the full moon? 3 kartu aja. Apa yang terjadi pada Scorpio, Sun, Moon, Rising Signs di bawah pengaruh Purnama di Pisces. Pisces, Ring, Child, under the deck, Coffin. Ini masalah uang, dan entah itu mungkin anak, entah itu orang yang berjiwa kanak-kanakan, ya. Dan ini juga tentang ikatan itu sendiri, kontrak, tentang komitmen, mungkin juga tentang pembayaran, ya. Oke. Dan alam bawah sadar, Coffin, sesuatu yang harus ditinggalkan. Mungkin tentang stabilitas dan pilihan itu sendiri, kalian harus tentukan, ambil keputusan itu. Oke, udah segitu aja Scorp. Semoga resonate dan berguna. Kalau memang ya, jangan lupa untuk like, comment, dan share, ya. Sekarang giliran Sagittarius. Sun, Moon, Rising Sign. Apa sih dampak Purnama
di Pisces untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising Signs. 4 kartu aja. Apa sih dalam kartu? Purnama di Pisces untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising Signs. Sagittarius, Sun, Moon, Rising Signs. Apa dampaknya untuk mereka di bawah energi purnama di Pisces? The Chariot, Three of Pentacles, Strength, Four of Swords, alam bawah sadar, Ace of Wands. The Chariot itu energinya Cancer, ya. Kalian akan terus moving forward dengan energi Chariot. Cancer buat Sagittarius. Well, purnama di Pisces buat Sagittarius itu karena kita sama-sama di bawah planet Jupiter, ya kan? Pengaruhnya Jupiter. By the way, dengan energi Pisces itu, full moon di Pisces sebenarnya yang kena itu adalah Sagittarius, Capricorn. Home family, roots, tradisi, ya, fondasi kalian dan juga hubungan kalian dengan wanita dalam hidup kalian, entah itu figur ibu, ya, entah itu adik, kakak, anak, ya, wanita dalam hidup kalian, entah itu sahabat, whatever, ya. Kalian dapat The Chariot. Itu yang kena tuh di situ. Karena Pisces buat Sagittarius itu kenanya di daerah itu gitu. Jadi mungkin ada ending, ada yang harus di introspeksi gitu. Apa sih bahasanya? Di reflektif kali ya. Itulah pokoknya renungkan. Anyway. Dan begitu juga Cancer secara original itu rumahnya memang di rumah home family, tradisi, fondasi, ya. Tapi dengan sisi yang ini, ya, artinya kalian sudah ada kemenangan dalam mengkontrol, menguasai diri kalian sendiri untuk moving forward, ya. Tapi mungkin beberapa dari kalian ini juga tentang finansial, tentang bagaimana kalian berbagi sumber daya, entah itu seks juga, intimacy, transformasi, perubahan itu sendiri, ya. Sumber daya itu maksudnya bisa properti, resources, ya, bisa finansial, pajak, asuransi, whatever, warisan. Dan kartu kedua, Three of Pentacles. Kalian ingin expand, kalian ingin memperluas, kalian ingin bekerja sama, kalian ingin kolaborasi, ya. Dan itu energi Capricorn. Buat kalian itu tentang income kalian, etika kalian dalam bekerja, tentang nilai-nilai yang kalian pegang, ya kan. Jadi kalian ingin memperluas, mengembangkan apa yang kalian miliki secara materi dan fisik, right? Strength, energi Leo. Kalian diminta untuk kuat menghadapi setannya kalian sendiri. Maksudnya kegelapan, the dark side of your own soul, ya, bayangan kalian sendiri. Hanya dengan begitu kalian bisa menjadi kuat sih, gitu maksudnya. Dibalik, bukan kalian harus kuat untuk menghadapi, ya, bayangan kalian sendiri, enggak. Dengan menghadapi bayangan kalian sendiri, kalian akan bisa menjadi lebih kuat secara mental dan batin. Ya. Ini tentang mungkin relokasi, travel, memulai sesuatu yang baru, ya, tentang agama itu sendiri, mungkin tentang hukum, tentang higher learning, ya. Kita akan terus selalu evolving, ya, evolusi untuk terus berubah dan belajar, ya kan. Juga tentang filosofi,
For also, kalian masih kontemplasi, merenung, mempelajari, memahami dari semua pelajaran yang kalian alami, ya, kekecewaan yang kalian alami. Energinya Libra, mungkin kalian diri dengan Libra. Anyway, Libra buat kalian itu ada di network, friends, ya. Harapan-harapan kalian yang itu sebenarnya ekspektasi kalian sendiri. Kalian kecewa. Bagaimana kalian berkomunikasi? Oke. Alam bawah sadar kalian, Ace of Wands. Kalian ingin mulai sesuatu yang baru dengan kebebasan, mengharapkan kebebasan. Kita lihat apa kata Lenormand. 3 kartu aja untuk Sagittarius. Apa sih yang terjadi pada Aquarius, pada Sagittarius? Sejatinya di bawah pengaruh purnama di Pisces. Apa sih yang terjadi? Sesungguhnya, actually ada Sagittarius. Bouquet. The Sun. Snake. Alam bawah sadar kalian. The Stairs. Ada reward. Ada penghargaan, ada apresiasi. Entah itu dari atau karena, ya. Tapi hati-hati dengan, ini artinya buat gue sih, hati-hati dengan reward atau gift yang kalian terima. Ada yang tersembunyi di balik itu, dan itu akan ada kebenarannya kok, akan terungkap kebenarannya. Ya awas saja, cukup be aware. Hati-hati di sini maksudnya lebih awas dengan apapun yang kita terima atau bahkan memberi, ya. Apa yang kita terima dan apa yang kita beri. Ada yang tersembunyi nggak? Ada modus nggak di baliknya gitu? Apapun itu, kebenaran akan terungkap. Alam bawah sadar kalian, ini tentang pilihan itu sendiri, apa yang kalian akan lakukan. Tentang secara emosional, tentang rumah itu sendiri atau keluarga yang mengikat. Oke, terus gitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau memang iya, jangan lupa untuk like, comment, dan share. Oke? Sekarang giliran Capricorn, Sun, Moon, Rising Signs, ya. Apa dampak purnama di Pisces untuk Capricorn? Apa dampak purnama di Pisces untuk Capricorn? Empat kartu aja. Apa dampak purnama di Pisces untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising Sign? Ten of Cups, Ace of Cups, the Emperor, the World. Under the deck, Queen of Cups, kebalik. Kartu pertama, Ten of Cups, ya. Ini energi Pisces itu sendiri. Tapi Ten itu adalah damai. Ten itu adalah kebahagiaan, happiness, ya. Tapi ada completion di situ, yang mana mungkin beberapa dari kalian adalah ending, atau sadari atau kalian tidak sadari, ya. Itu artinya sesuatu yang ending, atau kalian sudah mencapai pada titik jenuh, ya, titik jenuh. Kalian menghadapi situasi di mana udah nih gini aja nih gitu, yang terus semua baik-baik aja gitu, semua baik-baik aja, kayak ada something is missing gitu. It's all good gitu.
ternyata di mana semua baik-baik aja ada yang kurang, yaitu apa? Masalah, ya kan? Harus cari masalah atau harus create masalah, ya? Kind of comes. By the way, purnama di Pisces artinya buat Capricorn ya, itu ada pemahaman baru ya. Karena pemahaman yang lama atau keyakinan yang lama atau bagaimana kita melihat, persepsi kita melihat, kalian melihat, itu ada yang udah gak lagi sesuai dengan bagaimana cara kalian hidup gitu ya, cara kalian menjalani hidup ya. Udah gak sesuai, jadi ada pemahaman baru di situ. Ya. Mungkin di pemicunya adalah keindahan, kebahagiaan itu ternyata kok rasanya semu ya gitu. Spesifik ya. Ini general reading mungkin untuk beberapa orang itu sifatnya spesifik yang baru saja gue omongin. Untuk beberapa dari kalian adalah happiness itu di saat kita sadari ya, dari kedua belah pihak atau ya keluarga yang kalau sial, musibah atau apapun itu hanya bumbu dari kebahagiaan itu sendiri ya. Dan di saat kita bisa menerima, legowo gitu ya, kebahagiaan sebenarnya itu ada gitu, right? Ten of Cups, dia Pisces. Kartu kedua, Ace of Cups. Kalian dapat yang gelap, bukan yang terang. Dan di dalam gelap ada seseorang di situ. Kalau di dalam terang ada burung, ya, ada burung merpati ya di situ. Di sini ada orang, mungkin ada cinta yang tersembunyi. Ulala, ada bibit-bibit cinta baru, tapi sifatnya masih gelap, tersembunyi, masih nggak jelas, gelap. The Emperor, energi Aries atau nggak Scorpio, Mars yang jelas, tapi Mars di Libra. Artinya buat kalian itu ada di karir, status sosial kalian, reputasi ya. Kalian sadari penuh kalau kalian punya kendali ya akan karir kalian, akan life goal kalian ya. Bahkan juga status sosial kalian bisa mengendalikan itu semua. Kejelekannya dari The Emperor itu adalah jaga males. Jadi semuanya didelegasiin. Semua lo sini, gue nggak gerak gitu. Gue nunggu dia datang gitu. Itu energinya. Karena dia mampu mengendalikan semestanya gitu. Dia mampu mengendalikan dunianya. Nggak perlu gue bergerak, dia akan datang. Untuk beberapa dari kalian ini tentang rumah tangga, keluarga, properti, juga tentang wanita dalam kehidupan kalian. Ya, tentang fondasi kalian sendiri. Kalian punya kuasa. Untuk beberapa dari kalian ini tentang peers, friendship, network. Bagaimana kalian ingin ikut berpartisipasi atau kontribusi dalam komunitas kalian ya. Bagaimana kalian berkomunikasi dan harapan-harapan kalian sendiri tentang kemanusiaan di masa depan. Anyway, kartu keempat, The World kebalik, energinya Aquarius. Ada yang tertunda mungkin untuk
hal-hal yang sifatnya materi atau income kalian, penghasilan kalian ada yang tertunda, belum dibayar mungkin, ya kan? Atau ada pekerjaan yang tertunda, ya. Karena the word kebalik itu sesuatu yang sudah berakhir tapi masih, ya, the word itu kan siklus ya, siklus yang sudah kelar gitu. Tapi ini kebalik, jadi tertunda. Atau komunikasi yang tertunda tentang penghasilan kalian, tentang income kalian, tentang pekerjaan kalian, ya, tugas kalian, atau bahkan sesuatu yang sudah menjadi hak kalian, ya, itu datangnya tertunda. Anyway, under the moonlight, salah. Itu Queen of Cups kebalik, energinya Cancer. Di relationship kalian lagi nggak peduli, lagi bodo amat dengan relationship kalian. Kalian lagi istilahnya menutup karena kebalik ya. Kalian lagi nggak mau peduli, kalian lagi nggak mau tahu, kalian lagi nggak terlalu mikirin gitu. Intinya sih kalian lagi menutup hati kalian sendiri. Kalian tidak mau menunjukkan emosional kalian, sisi emosional kalian, ya. Perasaan kalian nggak mau tunjukin. Dan itu kadang sifatnya manipulatif juga. Oke, kita lihat dari Lenormand. Apa kata Lenormand untuk Capricorn? Apa yang terjadi? Di bawah pengaruh, di bawah energi purnama di Pisces, apa yang terjadi pada Capricorn, Sun, Moon, Rising Signs? Di bawah energi purnama di Pisces, apa yang terjadi pada Capricorn, Sun, Moon, Rising Signs? 3 kartu aja. Women, journey, maksudnya ship, coffin, under the deck, the dog. Women ini artinya buat gue ini energi Venus, ya. Tapi ini bisa juga maksudnya adalah dari kalian sendiri, atau wanita dalam hidup kalian, atau tentang intuisi kalian sendiri dan kesanggupan kalian. Tapi kalau menurut gue secara personal, ini energinya adalah energinya Venus. Venus ada di Libra. Buat Capricorn, Libra itu di karir, reputasi, dan life goal. Dan mungkin hubungan kalian dengan wanita atau sebenarnya dengan bapak atau laki-laki dalam hidup kalian, ya. Status sosial kalian sendiri, kalian punya kuasa. Just like the emperor, right? Kalian punya authority untuk itu, yang mungkin kalian harus tinggalkan dengan energinya COVID. Dan itu membuat kalian harus pindah atau travel. Alam bawah sadar kalian, tapi kalian setia pada apapun yang terjadi. Kalian setia pada diri kalian sendiri. Keren kan? Oke, udah segitu aja untuk Rapi. Semoga resonate dan berguna. Kalau memang ya, jangan lupa untuk like, comment, dan share. Kita lanjut untuk Aquarius, Sun, Moon, Rising Signs, ya. Kita lihat apa dampak purnama di Pisces untuk Aqua. Apa dampak purnama di Pisces untuk Aquarius? Kan energi purnama itu 2 minggu ya. Apa dampak purnama di Pisces untuk Aqua?
Sun, Moon, Rising Signs, Aquarius. Sun, Moon, Rising Signs. Apa dampak purnama di Pisces untuk Aqua? 4 kartu aja. Page of Cups, the Wheel of Fortune, Six of Pentacles, the Hermit. Under the deck, Temperance. Buat Aquarius ya, purnama di Pisces itu, karena Pisces itu ada di rumah ke-12, artinya rumah ke-12 itu tentang rumah, tentang karma, ending, closure, tentang spirituality, tentang alam bawah sadar kalian dan keyakinan kalian yang membatasi diri kalian sendiri ya. Itu rumahnya Pisces buat Aquarius di rumah ke-12. Jadi mungkin ada karma yang harus kalian kelarin ya. By the way, kalian dapat energi Pisces itu sendiri, Page of Cups, tapi the dark one, not the bright one. Bukan yang terang ya, tapi sisi yang gelap. Kalian masih menutup hati kalian sendiri. Kalian masih waspada untuk membuka hati kalian sendiri. Kalian masih waspada untuk percaya. Kalian ingin mempercayai, mulai percaya, tapi pelan-pelan. Ada kura-kura di situ. Kalian masih menutupi penawaran-penawaran yang kalian ingin tawarkan. Kalian masih mau menawarkan hati kalian tuh belum. Aquarius lagi ya kan? Dinginnya ya Allah. The Wheel of Fortune. Kalian dapat yang kepala 3, bukan yang ini, tapi yang ini ya. Mungkin ada orang 3 yang mana destiny itu ya masih ngambang karena ada 3 orang yang harus berhadapan. Jupiter ada di Aquarius itu sendiri, Saturn juga ada di Aquarius ya kan. Jadi kalau kalian ingin gain, you cannot have it all, Aqua. Kalian nggak bisa memiliki semuanya. Kalian harus milih untuk bisa memutar. Mau kemana nih? Gitu, diputarnya ke kiri apa ke kanan? Ke gua apa ke lu? Itu ada kepala yang gede banget di tengah. Dan sebenarnya dia yang pegang kendali. Tuh, lihat. Jadi ini keputusan ada di tangan kalian sendiri sih. Intinya gitu. Karena Jupiter ada di Aquarius, Saturn di Aquarius. Jadi kalian sebenarnya untuk bisa memutarkan ini, ya, memutarkan roda keberuntungan ini biar mengarah ke kalian gitu loh, biar memihak ke kalian gitu ya. Itu kalian harus bisa menghadapi Saturnnya dulu. Saturn itu karma negatifnya ya. Karena dualitas Saturn dan Jupiter ya, Saturn itu duniawi, Jupiter itu spiritual. You can gain, but ada but-nya, ada tapi. Kalian bisa menambah, tapi kalian harus kehilangan. Nggak ada tuh yang ada tumpah gitu. Kalau gelas udah penuh, diisi lagi nggak mungkin. Kenapa? Ya nggak ada tempat, ya kan? Namanya energi tuh nggak pakai label. Kitanya manusia yang suka ngasih label, ya kan? Entah itu kehilangan uang, entah itu kehilangan jabatan, entah itu kehilangan istri, suami, anak, whatever, kehilangan. Yang jelas, seperti kematian itu sendiri pasti ada kelahiran, ada akhir, ada beginning, ada yang baru, ada kehilangan, ada gantinya, gitu. Yang memang lebih sesuai. Tapi kita siap nggak untuk kehilangan? Karena dengan kita bisa menerima kehilangan itu sendiri, kita gain, Jupiter expand, right? Kartu ketiga, Six of Pentacles.
Ini juga karmik sifatnya ya, energi Taurus atau Libra. Tentang keseimbangan dalam memberi dan menerima, dan kalian meratapi apapun itu yang terjadi adalah kalian sendiri penyebab dan kalian sendiri adalah akibatnya. Bisa nggak kita menerima apapun konsekuensinya? Entah kita sebagai sebab, entah kita sebagai korbannya. Hanya jangan meratap aja. Yang sudah terjadi, terjadi. Solusinya apa? Jangan terbuai gitu ya. Karena ini energinya Libra atau nggak Taurus, buat Aquarius itu adalah tentang rumah, tentang home, family, fondasi ya. Untuk beberapa dari kalian ini tentang Libra itu ada di tentang travel, tentang segala sesuatu yang berjarak, tentang foreign, segala sesuatu yang asing atau baru, tentang filosofi itu sendiri, tentang higher learning dan agama, ya, tentang spiritual, tentang hukum, karmik sifatnya. Apapun yang sudah terjadi, apapun yang sudah kalian alami, itu ada sebab dan akibatnya yang kita semua harus hadapi. Virgo, The Hermit, ya, energi Virgo. Kita mencoba mencari jawaban dari dalam diri kita sendiri dengan meditasi, merenung. Ini tentang finansial mungkin, tentang resources, ya, tentang sex intimacy. Ya. Kita mencoba mencari terang dari dalam diri kita sendiri tentang apapun itu ya. Bagaimana kita berbagi resources kita, entah itu properti, entah itu warisan, entah itu finansial, sex intimacy, tentang transformasi itu sendiri, kematian bisa jadi. Kalian masih dalam fase merenung. Alam bawah sadar kalian, The Temperance. Kalian diminta sabar dengan proses healing itu sendiri. Nah, untuk mendapatkan pemahaman apapun itu pengalaman yang kalian lagi hadapi. Ini energi Sagittarius. Dan ini tentang network, tentang friendship, tentang teman. Harapan-harapan kalian dan bagaimana kalian mengaspirasi sekitar kalian. Temperance, kalian diminta untuk healing, bersabar pada proses. Dan Two of Wands, kalian diminta untuk ambil keputusan. Karena kalian di persimpangan jalan. Oke, kita lihat dari Lenormand. 3 kartu aja apa yang terjadi pada Aquarius di bawah energi purnama di Pisces. Apa yang terjadi pada Aquarius, Sun, Moon, Rising Signs di bawah energi purnama di Pisces. Apa yang terjadi pada Aquarius di bawah energi purnama di Pisces. Tiga kartu aja. Ini loh kan? Mountain, Dice, Man, Letter. Challenge-nya adalah buat kalian, tindakan kalian sendiri apa? Kebimbangan itu sendiri, gambling. Dalam bawah sadarnya adalah tentang komitmen itu sendiri, tentang dokumen itu sendiri, tentang notifikasi, tentang pemberitahuan, letter, surat ya, yang gak jelas.
dan intuisi kalian yang membuat kalian khawatir. Oke, aku segitu aja. Semoga resonate dan useful, berguna. Kalau memang ya, jangan lupa untuk komen, like, and share. Oke, sekarang giliran Pisces. Purnama di Pisces. Pisces. Kalau gede mau jadi apa? Pisces. Apa yang terjadi pada Pisces? Enggak. Apa dampak energi purnama di Pisces untuk Pisces, Sun, Moon, Rising Signs? Apa dampak energi purnama di Pisces untuk Pisces, Sun, Moon, Rising Signs? Apa dampak purnama? Ten of Pentacles, Three of Pentacles, Six of Pentacles, The Emperor. Pentacles semua guys, ya kan? Duit, value. Alam bawah sadar. Queen of Pentacles, kebalik tapi ya bu. Gokil. Semuanya Pentacles. Untuk Pisces jelas-jelas yang berdampak adalah di rumah pertama kalian sendiri, ya kan, yaitu self image, citra kalian sendiri, image kalian sendiri. Bagaimana kalian membangun image kalian keluar ke dunia. Kartu pertama, Ten of Pentacles. Ini tentang struktur, tentang stabilitas, tentang komitmen, tentang kesetiaan, ya. Yang mana kalian sangat setia, entah pada siapa ya, gitu kan. Ini energinya Virgo. Ini energinya Virgo. Buat Pisces itu di relationship. Jadi yang mungkin kesetiaan kalian pada komitmen, kesetiaan kalian pada pasangan, ya. Akan ada stabilitas yang jelas. Trio Pentacles, kalian ingin expand, kolaborasi, kerjasama, atau mungkin untuk beberapa dari kalian ini bisa jadi juga pihak ketiga, bisa dalam pekerjaan, ya kan, pihak ketiga dalam berbisnis, bisa juga dalam romance. Ada pihak ketiga. Ya jelasnya energi Capricorn. Buat Pisces, Capricorn itu adalah teman, ya. Peers, network. Apa yang kalian ingin lakukan untuk humanity, kemanusiaan ke depannya, aspirasi kalian apa, kontribusi kalian apa. Kalian ingin memperluas jangkauan kalian sendiri dengan membangun network mungkin, ya. Nothing bad about that. Six of Pentacles, energinya Taurus, juga Libra. Keseimbangan dalam memberi dan menerima, tapi kalian meratapi yang sudah terjadi, entah ini sebab atau entah kalian menjadi sebab atau akibat, ya. Kalian lagi meratapi itu sendiri, tentang lingkungan kalian, tentang rumah kalian, ya, masa kecil kalian. Yang jelas ini karmik. Entah itu tentang pemahaman kalian sendiri dari kalian kecil, ya, persepsi kalian sendiri yang kalian sesali, entah mungkin
tentang kesehari-harian kalian, kebiasaan-kebiasaan kalian sendiri yang kalian sadari itu tidak membangun dan mengakibatkan apapun yang sudah terjadi saat ini. Itu kalian sadari kalau itu karmik gitu kan, mengikat kalian karena tidak ada keseimbangan mungkin. Anyway, the emperor. Tapi kalian menyadari itu kalian merasa kalian punya kuasa kontrol ya akan nasib dan hidup kalian sendiri. Ini energi Aries juga, atau Scorpio maksudnya ya. Buat Pisces, kalian punya kuasa untuk mengakhiri apapun keyakinan kalian yang membatasi. Kalian punya kuasa untuk menyadari alam bawah sadar kalian, untuk kalian bawa ke tingkat, ke level kesadaran kalian, atau kalian mempunyai kuasa untuk mengakhiri karma. Kalian punya, atau kalian juga punya kuasa untuk mengambil jarak, ya, mengambil keputusan tentang jarak, travel, tentang foreign, segala sesuatu yang asing, baru, tentang filosofi, ya, higher learning. Kalian punya kuasa untuk mengambil sikap. Alam bawah sadar kalian, Queen of Pentacles kebalik. Kalian tidak cukup dewasa. Alam bawah sadar kalian merasa tidak cukup dewasa, tidak cukup bertanggung jawab. Kalian merasa ceroboh dalam hal finansial. Kalian tidak bisa taking care atau nurturing gitu teman-teman kalian, atau yang kalian cintai, yang kalian care, ya. Kalian tidak merasa sanggup. Jadi kalian merasa kalian tidak cukup bertanggung jawab. Kita lihat dari Lenormand, ya, 3 kartu aja. Apa yang terjadi pada Pisces di bawah energi purnama di Pisces? Apa yang terjadi pada Pisces di bawah energi purnama di Pisces? Apa yang terjadi pada Pisces? Sun, Moon, Rising Signs di bawah purnama di Pisces, di bawah purnama di Pisces. Apa yang terjadi pada Pisces di bawah purnama di Pisces? 3 kartu aja. Book, Bridge, Star. Wow. Alam bawah sadar, Child. Ada sesuatu yang tersembunyi, ada sesuatu yang kalian harus pelajari lebih dalam, ada yang sifatnya misteri, ya, dan sifatnya juga spiritual, ya. Dan memang sesuatu yang kalian harus pelajari lebih dalam lagi itu adalah takdir, dan itu yang akan menjembatani jembatan mencapai destiny, takdir itu sendiri. Pengetahuan yang kalian harus pelajari lebih dalam lagi, itu yang menjembatani ke takdir kalian sendiri. Alam bawah sadarnya adalah tentang masa kanak-kanak kalian, tentang anak-anak, adalah kuncinya. Oke, baiklah. Semoga resonate dan berguna. Kalau memang resonate, jangan lupa untuk like, comment, dan share. Aries, Sun, Moon, Rising Signs, ya. Ambil yang resonate dan tinggalkan yang tidak. Apa dampak energi purnama di Pisces untuk Aries? Apa dampak energi purnama di Pisces untuk Aries? Sun, Moon, Rising Signs. Wow.
ada 4 Purnama di Pisces untuk Aries, Sun, Moon, Rising Sun. Gue salah. Untuk Aries, Pisces itu di rumah ke-12. Jadi ada ending, ada karma, ada keyakinan yang membatasi, ada keyakinan kalian yang keyakinan kalian itu membatasi diri kalian sendiri, entah itu idealisme kalian sendiri, ya, dan alam bawah sadar kalian. Ya. King of Swords, Nine of Swords, Ace of Cups, Queen of Wands, Knight of Pentacles. Oke. Tadi udah gue jelasin, Pisces buat Aries itu ada di rumah ke-12 ya, yang mana ada karma, ada ending. Anyway, kartu pertama King of Swords, energinya Aquarius. Mungkin kalian dealing dengan Aquarius. Yang jelas ini tentang networks, peers, friendship, ya. Tentang komunikasi, tentang kemanusiaan, social justice, keadilan sosial, dan teknologi. Tapi intinya ya, Saturn sama Jupiter ada di sana. Jadi ada, buat kalian yang belum pernah dengar, ya, semoga buat yang mendengar ini tidak membosankan. Anyway, Saturn dan Jupiter itu dualitas, ya, dualitas dari karma itu sendiri. Saturn sifatnya duniawi, Jupiter sifatnya spiritual, material dan spiritual. Untuk bisa mengarah ke spiritual, kita harus bisa menghadapi duniawi dulu. Yang mengikat karma sebenarnya, yang jadi Saturn itu lebih ke karma negatifnya. Setelah kita bisa menghadapi karma duniawi kita bisa gain ya. Karena kita tidak bisa gain karena Jupiter itu kan expand ya. Karena Jupiter itu planet terbesar ya. Dia itu sifatnya memperbesar segala hal, ngezoom segala hal. Dan Jupiter itu sifatnya spiritual, dan Jupiter itu juga pembawa keberuntungan. Nah, kalau kita ingin lebih menghasilkan, kalau kita ingin lebih beruntung gitu ya, kita harus bisa menghadapi karma-karma kita yang mengikat secara duniawi. Kehilangan gelas penuh itu nggak bisa diisi, ya kan? Udah penuh. Kita harus siap kehilangan apapun itu labelnya, karena tidak mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu kalau kita belum dikosongin itu gelas gitu loh. Kehilangan itu labelnya bisa macam-macam. Kehilangan materi, kehilangan pekerjaan, kehilangan reputasi, kehilangan nama, kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan istri, pacar, whatever. Energi itu nggak punya label, hanya manusia yang memberinya label. You cannot have it all. Kita nggak bisa memiliki segalanya, nggak bisa. Sadarin itu aja dulu, baru kita bisa gain, kan gitu. Energi Aquarius, entah itu dalam pertemanan, friends, network, ya. Dan kontribusi kalian apa terhadap society dan kemanusiaan itu sendiri di masa depan. Kartu kedua, Nine of Swords. Di dalam, mungkin kalian merasa terjebak, kalian galau oleh pemikiran-pemikiran kalian sendiri, ya. Yang sebenarnya itu nggak nyata, tapi dengan kalian merasa terperangkap dengan jebakan-jebakan yang ada, kalian malah bisa melihat terang pintu itu, gitu, portal itu. Ini energi Gemini.
buat Aries, Gemini ada di rumah ketiga. Pemahaman kalian sendiri, persepsi dan sudut pandang kalian sendiri, itu kalian bisa melihat portal itu, ya, di balik kegalauan kalian sendiri. Kalian masa terjebak, tapi kalian akan mendapatkan pemahaman yang baru melalui jebakan-jebakan itu. Perangkap-perangkap yang ada itu membuat kalian bisa lebih sadar. Nine of Swords, Ace of Cups, cinta yang baru, tapi kalian dapat yang gelap ya, bukan yang terang. Cinta yang baru tapi masih gelap gitulah. Ada orang ya di situ yang mungkin agak tersembunyi gitu. Jadi mungkin cinta baru itu sifatnya masih gelap, sifatnya belum diakui, masih belum jelas, masih tersembunyi. Kalau yang diterangkan dia ada burung, ada kebebasan. Queen of Wands, energi kalian sendiri. Secara simbol ini bisa gue bilang energi Leo, tapi bisa juga energi kalian, bisa juga energi Pisces. Yang jelas, karakter dari Queen of Wands adalah kalian sangat ambisius. Kalian tahu maunya apa, kalian tahu goalnya kalian apa, kalian punya determinasi yang tinggi untuk mencapai apapun itu. Alam bawah sadar kalian, Knight of Pentacles. Ini energi Virgo. Bagaimana kalian dalam keseharian dan kebiasaan kalian sendiri dalam melayani orang lain, dalam menyusun. Jadi kalian dengan buat kesehatan kalian sendiri, ya. Apa yang kalian lagi menyusun rencana. Kalian lagi alam bawah sadar kalian lagi menyusun rencana, strategi untuk memanifestasikan goal-goal kalian sendiri. Atau kalian dealing dengan itu. Anyway, apa kata Lenormand? 3 kartu aja. 3 kartu aja. Apa sih yang terjadi pada Aries, Sun, Moon, Rising Signs di bawah energi Purnama di Pisces? Apa yang terjadi pada Aries, Sun, Moon, Rising Signs di bawah Purnama di Pisces? Apa yang terjadi pada Aries, Sun, Moon, Rising Signs di bawah energi Purnama di Pisces? 3 kartu aja. Birds, Zoom, Magnifying Glass, Moon, Under the Deck, Bouquet. Intuisi kalian, The Owl, ini burung hantu, ya. Intuisi. Burung hantu itu membawa pesan dari alam spiritual, alam yang beyond, bukan material. Dia pembawa pesan, dia hidupnya selalu malam. Dia adalah pembawa pesan itu sendiri. Dan itu adalah intuisi kalian. Sudah saatnya kalian mendengarkan kata hati kalian, yang mana itu adalah intuisi kalian sendiri. Itu akan memberi kejelasan, ya. Zoom, energi Jupiter akan memberi kejelasan akan segalanya, akan memberi jawaban dan gain tadi. Alam bawah sadar kalian ini tentang apresiasi, reward, gift. Kalau kalian merasa kurang diapresiasi, kalian harus bisa lebih mendengarkan kata hati dan intuisi kalian sendiri, sehingga terjelaskan. Oke Aries, semoga berguna dan resonates. Kalau memang iya, jangan lupa untuk like, comment, dan share. Oke. Sekarang Taurus.
Taurus. Kembali. Tinting dewa, Bu. Jadi ya kebalik itu biasa lah. Kertas doang ya. Anyway, Taurus, apa dampak purnama di Pisces untuk Taurus, Sun, Moon, Rising Signs? Apa dampak purnama di Pisces untuk Taurus, Sun, Moon, Rising Sign? Secara bercap, maksudnya bukan bercap, secara chart astrologi chart gitu ya. Pisces itu buat Taurus ada di network, friendship, ya, kemanusiaan, harapan-harapan, keadilan sosial, aspirasi kalian terhadap society. Apa yang terjadi pada apa dampak purnama di Pisces untuk Taurus? 4 kartu aja. Six of Cups, Three of Cups, King of Wands, Knight of Cups. Under the deck, the Sun. Cakep. Kartu pertama kalian dapat Six of Cups. Ini energi Scorpio. Scorpio buat Taurus itu di relationship. Jadi mungkin ada hal-hal, mungkin ada twin flame, soulmate, ya, atau tentang anak-anak yang sifatnya ini karmik. 6 nomor 6 itu karmik. Sifatnya mengikat. Entah memori masa lalu, entah masa kanak-kanak kalian, entah teman-teman kalian masih kecil, ya kan, entah anak-anak kalian sendiri yang sifatnya jadi mengikat kalian, dan kalian selalu dibawa dalam nostalgia itu. Three of Cups. Mungkin ada yang bermain dengan pihak 3, atau ada yang lagi moodnya adalah senang-senang, ya, having fun, ngumpul-ngumpul, hangout, reunian, ya. Ini energi Cancer, by the way. Mungkin kalian berhubungan dengan Cancer, dealing dengan Cancer, ya. Buat Taurus, ini tentang persepsi kalian sendiri terhadap pihak ketiga, tentang selingkuh. Mungkin kalian mendapatkan pemahaman baru tentang selingkuh itu sendiri, tentang having fun, tentang reuni, tentang memori, tentang bagaimana bersenang-senang, ya. Beberapa dari ini general reading, jadi gue baca semua kemungkinan. Jadi, oh ya, untuk kalian-kalian yang suka nggak ngerti karena gue nggak pakai alur atau nggak pakai narasi, ya. Kalau gue pakai narasi, jadinya nggak open untuk banyak energi. Jadi gue lebih milih untuk baca energi secara esensinya aja, ya. Jadi bisa masuk, ya, narasi kalian sendirilah, hidup kalian, ya kan, kalian yang lebih ngerti. Kartu ketiga, King of Wands kebalik. Kalian masih mendem. Ini energi Aries atau Scorpio. Untuk relationship kalian masih belum mau bertindak atau ambil tindakan, kalian belum bersikap. Atau untuk beberapa dari kalian ada sesuatu yang berakhir tapi kalian belum bersikap.
Ada karma yang kalian harus akhiri tapi kalian belum bersikap. Kalian tahu kalian punya kuasa untuk mengakhiri itu, tapi kalian belum bersikap. Okay. Itu energi Mars. Mars ada di Libra. Dan ya dalam keseharian kalian pun juga kalian tidak banyak bersikap sih. Kalian mendem. Knight of Cups. Dia membelakangi ya. Ini reverse, kebalik. Kalian masih menyembunyikan perasaan kalian. Kalian belum siap untuk dating kencan. Kalian belum siap menawarkan hati kalian. Bahkan untuk bisa peka pada perasaan orang lain pun kalian belum bisa, belum sanggup. Ini energi Pisces. Yang mana ya tentang network kalian, peers, teman-teman ya. Mungkin ada friends with benefit yang kalian masih belum mau ungkapkan ya, perasaan. Alam bawah sadar kalian the Sun. Sun masih di Virgo. Tapi ini alam bawah sadar untuk beberapa dari kalian ini tentang kebahagiaan anak-anak kalian yang kalian masih pegang. Ini tentang jiwa kekanak-kanakan kalian sendiri juga. Ini tentang bagaimana kalian having fun. Untuk beberapa dari kalian juga mungkin ini tentang tentang kebenaran ya, tentang pencerahan, tentang bagaimana kalian tentang ya romance kalian sendiri, love affairs yang bikin kalian happy ya, atau tentang anak-anak, bahagian anak-anak kalian yang masih mengikat kalian. Kita lihat dari Lenormand 3 kartu aja ya, apa yang terjadi pada Taurus di bawah energi bernama di Pisces. Apa yang terjadi pada Taurus, Sun, Moon, Rising Signs di bawah pengaruh, di bawah energi purnama di Pisces. 3 kartu aja. Apa yang terjadi pada Taurus di bawah pengaruh purnama di Pisces. Women. Bouquet. Snake. Alam bawah sadar Bridge. Women ini tentang diri kalian sendiri atau wanita dalam hidup kalian ya, entah itu istri, anak, ibu, adik, kakak. Oke. Ini juga tentang kalian punya kuasa ya, tentang sisi emosional kalian sendiri. Ini energi Venus. Venus ada di Scorpio. Mungkin kalian dealing dengan Scorpio, tapi yang jelas ini masalah relationship. Venus is all about money and relationship. Mungkin kalian khawatir ada modus, ada yang tersembunyi ya, dengan energinya Snake. Yang mungkin wujudnya adalah apresiasi atau hadiah. Alam bawah sadar kalian Bridge, jembatan. Magnifying glass, zoom, energi Jupiter, Aquarius.
Apresiasi itu ya, apresiasi yang mungkin kalian harapkan adalah tentang karir kalian sendiri. Jadi kalian lagi mencoba memahami ada modus apa di balik apresiasi itu yang bisa menjembatani kalian untuk menuju ke reputasi atau karir yang kalian lagi bangun, life goal kalian sendiri, status sosial yang kalian lagi bangun. Oke Taurus, semoga resonates ya dan berguna. Kalau memang iya, jangan lupa untuk like, comment, and share. Sekarang giliran Gemini. Apa sih dampak purnama di Pisces untuk Gemini? Apa sih dampak purnama di Pisces untuk Gemini? Sun, Moon, Rising Signs. Untuk Gemini, purnama di Pisces itu di rumah karir, reputasi, di rumah ke-10. Oh iya, kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang rumah-rumah ya, itu ada playlist yang menjelaskan rumah-rumah, ke-12 rumah astrologi ya. Kalian bisa cek di playlist gue, itu ada khusus untuk itu. Untuk kalian, gue undang kalian semua untuk mempelajari, untuk kita belajar sama-sama memperdalam materi-materi astrologi dengan menjadi member. Ya. Kalian lihat, tinggal klik join atau nggak gabung di bawah, ada tombol di situ ya. Itu ada banyak pilihan, ada 3 pilihan ya. Berangkat dari 19.900 rupiah per bulannya, gue akan bagi-bagi di situ. Dengan menjadi member kalian akan dapat akses materi-materi pendalaman astrologi ya. Anyway, balik lagi ke Gemini. Gemini, apa dampak purnama di Pisces untuk Gemini? Sun, Moon, Rising Signs ya. Ini mungkin tentang karir, life goal, reputasi, status sosial, dan hubungan kalian dengan laki-laki dalam hidup kalian. Itu rumah ke-10-nya yang karena Pisces ada di rumah ke-10, jadi mungkin yang berdampak itu di situ buat Gemini ya. Gemini, Sun, Moon, Rising Sign. Lebih tepatnya sih Rising Sign. Dan full moon itu biasanya kita hanya diingatkan akan sesuatu yang berakhir, ending. Entah itu pekerjaan, entah itu life goal, entah itu status, entah itu dari lajang menjadi merit, entah itu dari merit ke lajang, whatever. 4 kartu aja, apa dampak purnama di Pisces untuk Gemini? Sun, Moon, Rising Signs. Apa dampak? 7 of Cups, Two of Swords, Justice, King of Swords. Under the deck, the Hermit. Kartu pertama kalian dapat 7 of Cups. Kalian lagi mempertimbangkan semua opsi yang kalian miliki ya. Ini energinya Scorpio. Mungkin dalam pekerjaan kalian dapat penawaran-penawaran, dalam keseharian ya. Kalian dapat penawaran-penawaran yang itu kalian bingung untuk gue harus milih apa ya gitu. Pertama, saran dari gue, kalian harus tahu keinginan kalian sendiri. Jangan malah buyar karena penawaran-penawaran yang datang. Okay. Two of Swords. Kalian merasa bingung karena kalian belum cukup data atau informasi untuk mengambil keputusan. Nah, ini energinya Libra.
mungkin tentang anak-anak, mungkin tentang kreativitas kalian sendiri dan bagaimana kalian mengekspresikan diri atau mengambil keputusan itu sendiri, tentang romance, love affairs, ya. Kalian bingung ngambil keputusan. Ya mungkin penawaran-penawaran itu juga datangnya dari love affairs, salah satu narasi. Ya. Kalau emang gue disuruh bernarasi, kan nggak semuanya ya, ini general reading, jadi untuk beberapa dari kalian aja. Kartu ketiga, justice, energinya Libra lagi. Ya. Kalian akan menuntut keadilan atau keseimbangan, entah itu dalam berekspresi, entah itu dalam having fun, ya, entah itu tentang romance, tentang anak-anak. Kalian ingin keadilan, kalian menuntutkan keadilan, atau mungkin beberapa dari kalian berhubungan dengan pengadilan, ya. Kartu keempat, King of Swords kebalik. Ini ada yang menyembunyikan informasi yang jelas, belum bisa mengungkapkan sebagaimana adanya. Karena Aquarius itu biasanya energi, sifat dan karakternya Aquarius itu adalah mengungkapkan atau mengkomunikasikan segala sesuatu sebagaimana adanya. Tapi kan kalian dapat King of Swords itu kebalik, ya. Aquarius buat kalian itu ada di Gemini, Taurus, Aries, Pisces. Travel, Taurus, tentang jarak, segala sesuatu yang sifatnya berjarak, secara emosional ataupun geografi, tentang segala sesuatu yang baru atau ya nggak biasanya gitu kan, tentang agama, tentang hukum, tentang sekolah mungkin, ya, filosofi. Ada pembelajaran di sini yang jelas, yang kalian belum, seseorang belum mampu mengungkapkannya, mengkomunikasikannya. Oke. Dan di situ ada Saturn dan Jupiter. Jadi ada pemahaman yang kalian harus hadapi di situ. Alam bawah sadar kalian, Hermit. Kalian mencoba mencari terang atau jawaban dari dalam diri kalian sendiri, ya. Kalian mencoba untuk merenung, meditasi, whatever. Itu energi Virgo. Mungkin kalian mencari terang tentang rumah kalian sendiri, home, family, tradisi kalian, ya, hubungan kalian dengan ibu kalian atau wanita dalam kehidupan kalian, entah itu anak, ibu, adik, kakak, anyway. Tentang sisi emosional kalian sendiri, kalian mencoba mencari tahu, mendalaminya lebih. Kita lihat dari Lenormand, apa sih yang terjadi pada Gemini, Sun, Moon, Rising Sign di bawah energi purnama di Pisces. Sun, Moon, Rising Signs. Gemini, apa sih yang terjadi di bawah pengaruh purnama di Pisces? 3 kartu aja, wah ya, berantakan. Berantakan lo, Jam. Kayak panik dulu. Apa yang terjadi pada Gemini, Sun, Moon, Rising Signs di bawah pengaruh purnama di Pisces? 3 kartu aja. Mungkin ada something yang kalian harus pelajari lebih dalam lagi. Sifatnya masih misteri buat kalian. Apa yang terjadi pada Gemini di bawah pengaruh Polar Bear, Clover, Stork, Under the Deck, Garden. Polar Bear ini finansial dan figur ibu, ya. Stork ini adalah transformasi.
Jadi ada kaitannya untuk yang masalah keberuntungan dan harapan kalian itu, yang kalian harus ubah, transformasi. Yaitu ini mengenai finansial kalian dan hubungan kalian dengan ibu kalian atau seseorang yang berkuasa pada rumah tangga kalian, di keluarga kalian sendiri ya. Ini sifatnya juga karmik juga nih kalau kayak gini. Okay. Alam bawah sadar kalian garden. Kalian ingin menyenangkan semua orang, nggak bisa. Itu so tricky gitu, sangat tricky ya. Dan disitu ada double faces, energi kalian sendiri ya. Semoga resonates dan berguna. Kalau memang resonates, jangan lupa untuk like, comment, and share. Cancer, Sun, Moon, Rising Signs. Apa dampak purnama di Pisces untuk Cancer, Sun, Moon, Rising Signs? 4 kartu aja. Lala. Ten of Pentacles, the World, Knight of Swords, Three of Pentacles. Under the deck, Nine of Cups. Ya, buat Cancer, Pisces itu ada di rumah ke-9. Kalau kalian nggak tahu tentang rumah-rumah astrologi, di playlist gue dicek aja, itu ada penjelasan tentang ke-12 rumah astrologi. Ya, dari setiap video, setiap rumah. Satu rumah, satu video. Satu video, satu rumah. Alah, ngerti deh maksud gue gitu kan. 12 video, 12 rumah astrologi dengan penjelasannya. Oke. Kalau kalian ingin lebih tahu, kalau kalian tertarik untuk memperdalami astrologi, yuk kita belajar bareng-bareng. Jadi member ya. Cek pilihan untuk menjadi member di tombol join atau nggak gabung di bawah ya. Berangkat start dari 19.900 perak per bulannya ya. Gua akan menyediakan bahan-bahan atau materi-materi pendalaman astrologi, oke? Dan banyak keuntungan-keuntungan yang lain, oke? Langsung aja. Pisces untuk Cancer, karena purnama di Pisces untuk Cancer itu di rumah ke-9. Rumah ke-9 itu tentang travel, tentang foreign, segala sesuatu yang sifatnya asing, baru atau nggak biasanya. Travel itu segala sesuatu yang sifatnya berjarak ya. Terus tentang filosofi, tentang agama atau nggak spiritual, tentang higher learning, juga tentang hukum ya, segala sesuatu yang tentang itulah gitu ya. Jadi untuk hal-hal yang gue sebutin di situ mungkin akan berdampak. Full moon itu, purnama itu sendiri biasanya mewakilkan ada sesuatu yang berakhir. Expand, bagaimana kita memperluas wawasan kita, keyakinan kita, ya, atau memperluas atau nggak memperdalam, kurang lebih 11-12 lah pengertiannya ya. Anyway, kartu pertama Ten of Pentacles. Mungkin ada yang minta persetujuan. Coba lihat di gambarnya. Mungkin ada couple di situ yang minta persetujuan. Karena Ten of Pentacles itu adalah stabilitas, komitmen, ya. Struktur dan kesetiaan. Ten of Pentacles, energinya Virgo. Ini tentang pemahaman kalian sendiri, ya, persepsi kalian sendiri dan bagaimana kalian berkomunikasi. Intinya, ya, wawasan kalian sendiri tentang komitmen dan struktur itu sendiri, tentang stabilitas itu sendiri. Mungkin yang ada pemahaman baru di situ tentang kesetiaan itu sendiri. Ya. Kartu kedua, The World, energi Aquarius. The World itu kan siklus. Ada sesuatu yang sudah komplit, ending. Ya. Aquarius buat Cancer itu ada di finansial atau sex intimacy atau transformasi itu sendiri, atau bagaimana kalian berbagi
entah itu finansial, sumber daya lah ya, properti, warisan, atau ada komunikasi yang berakhir. By the way, buat Cancer ya, Aquarius itu ada di ada Saturn dan Jupiter, jadi ada karmik ya, yang dimana kalian secara duniawi harus merasa kehilangan untuk bisa gain secara spiritual, atau keberuntungan akan lebih dahsyat gitu lah. Knight of Swords. Akan ada komunikasi yang sangat apa adanya dan agak sedikit brutal datangnya. Atau kalian sendiri yang akan mengkomunikasikan. Karena Knight of Swords itu kalau komunikasi nggak mikirin perasaan. Gue akan ngomong apa adanya, udah blunt. Energinya Gemini. Mungkin kalian berhubungan dengan Gemini yang mungkin sudah berakhir. Itu tentang karma itu sendiri, tentang keyakinan-keyakinan yang kalian pahami yang membatasi diri kalian sendiri. Itu subconscious mind, alam bawah sadar kalian ya. Ada karmik, ada ending ya. Note di situ saat ini ada di Gemini. Jadi memang fokus kalian sampai setahun setengah ke depan atau 1 tahun ke depan itu adalah karma atau ending itu sendiri. Kartu keempat, Three of Pentacles, Capricorn. Kalian ingin berkolaborasi, kerjasama, mencari partner untuk kerjasama, ya. Mungkin kalian akan dapat itu, business partner, ya. You got it, you will have it. Dengan energi Capricorn yang mana tentang relationship, partnership, ya, business partner. Untuk beberapa dari kalian mungkin spesifik ya, hanya seseorang 2 orang mungkin. Ini tentang pihak ketiga, rumah, in a matter of relationship, romance maksudnya ya. Alam bawah sadar kalian adalah Nine of Cups, entertainment. Bagaimana kalian bersenang-senang, wish fulfillment mungkin. Buat gue sih ini kartu entertainment ya. Itu energi Pisces itu sendiri. Jadi kalian mungkin akan lebih banyak travel. Ini yang baik-baiknya jadi buat kalian ya. Kita lihat dari Lenormand. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Cancer Sun, Moon, Rising Signs di bawah energi Purnama di Pisces. Birds, Double Faces, Book. Tambah sadar kalian, The Tower. Ada pesan dari alam sana, dari alam sana karena burung hantu, tentang sesuatu yang sifatnya misteri, unknown, yang harus dipahami lebih lanjut, yang sifatnya spiritual karena burung hantu itu sendiri adalah spiritual. Dan Book itu adalah misteri ya. Di sini ada double faces, energi Gemini. Energi Gemini atau kalian lagi berhubungan dengan Gemini itu sendiri, atau di sini tentang yin and yang, ya. Tentang dualitas itu sendiri ya. Layaknya energi Aquarius itu sendiri. Dualitas Saturn dan Jupiter, atau tentang ending ya. Gemini ending karma. Makanya sifatnya spiritual. Dan alam bawah sadar kalian, The Tower, institusi, kuasa, lembaga yang punya kuasa, alam bawah sadar kalian ya, tentang journey kehidupan kalian sendiri, tentang travel itu sendiri. Wow.
Mungkin ini sifatnya juga tentang pemerintah ya, yang membuat peraturan sehingga kalian nggak bisa travel mungkin. Jadi kalian bergantung pada peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan untuk bisa travel. Right? Semoga resonates dan berguna. Kalau memang iya, jangan lupa untuk like, comment, and share. Right? Sekarang giliran Leo. Leo. The last one. Finally, I get into Leo. Apa dampaknya purnama di Pisces untuk Leo? Apa dampak purnama di Pisces untuk Leo, Sun, Moon, Rising, Stars? Untuk Leo, Pisces itu ada di rumah ke-8. Kalau kalian nggak tahu tentang apa sih maksud gue dengan rumah-rumah itu, rumah-rumah astrologi, kalian cek di playlist gue. Itu ada playlist khusus untuk 12 rumah astrologi. Ada 12 video tentang 12 rumah. Pendek-pendek kok. Kalian bisa nonton, pelajari di situ. Kalau nggak ngerti diulang sesuka kalian ya. Dan kalau kalian juga tertarik pada astrologi dan pendalamannya, gue undang kalian untuk jadi member. Cek di bawah ada tombol join atau nggak gabung. Di situ ada beberapa pilihan untuk menjadi member, berangkat dari 19.900 per bulan ya. Kalian akan dapat pendalaman materi-materi astrologi ya, yang kalian bisa download, pelajari sendiri, dan banyak keuntungan-keuntungan lain. Oke. Untuk Leo, Pisces itu di rumah ke-8, jadi tentang transformasi, tentang sex dan intimacy, tentang bagaimana kalian berbagi resources, ya, people's money, finansial, properti, warisan, whatever. Mungkin dan purnama itu sendiri tentang ending ya, sesuatu yang berakhir. Strength, Leo. Apa dampak purnama di Pisces untuk Leo? 4 kartu aja. Wih, banyak banget. Apa dampak purnama di Pisces untuk Leo? 3 kartu lagi. Seven of Swords, The Star, Three of Swords, under the deck, Three of Pentacles. Energi kalian sendiri, Leo. Kalian diminta untuk kuat, ya, strong. Apapun, bagaimanapun orang melihat kalian, I know, kalian diminta untuk kuat. Tabah gitu maksudnya. Seven of Swords, ada pengkhianatan. Energi Aquarius, ada pengkhianatan untuk mungkin kalian mencoba berkelit dari relationship kalian ya, entah itu business partner, whatever. Ada pengkhianatan di situ. Entah kalian yang mengkhianati atau kalian dikhianati ya. Yang jelas energi itu sifatnya dua arah. Entah kalian sebagai sebab atau akibat. Tidak ada api kalau tidak ada pemicu gitu. Jadi ya, kita hanyalah cermin. Energi gak bergerak sendiri, sifatnya dua arah. The Star, kalian lagi healing. Secara relationship kalian masih healing ya. In order to get your wish fulfilled ya. Untuk mencapai apapun yang kalian harapkan, kalian harus healing. Energi Aquarius itu sendiri dalam relationship ya. Yang pertama kalian harus healing adalah relationship dengan diri kalian sendiri dulu. Kalian healing dari sakit hati, broken heart, kekecewaan.
Itu energi Libra, mungkin kalian berhubungan dengan Libra. Ya, kalian dimana sekarang Mars dan Merkuri itu ada di Libra. Kalian akan mendapatkan pemahaman-pemahaman baru dari apapun yang mengecewakan itu. Alam bawah sadar kalian Three of Pentacles. Kalian mencoba sibuk dengan pekerjaan, ya, mencari, memperluas wawasan, keterampilan, ya, mencari kolaborator untuk kerjasama. Karena kalian sudah saatnya untuk bangkit. Energi Capricorn. Di keseharian kalian mencoba untuk menyibukkan diri, ya, dalam pekerjaan. Kita lihat apa kata Lenormand, apa yang terjadi pada Leo di bawah pengaruh purnama di Pisces, 3 kartu aja. Leo, Sun, Moon, Rising Signs. Apa yang terjadi pada Leo di bawah energi purnama di Pisces? 3 kartu aja. Key. Clouds. Stale. Under the deck. Tree of Life. Kunci dari ketidaktahuan itu yang mengunci atau yang ngeblok atau yang nge-unblock, yang membuka dan menutup ketidakjelasan itu adalah pilihan yang belum kalian ambil, keputusan yang kalian ambil. Yang ngeblok itu semuanya nggak jelas karena kalian belum bisa mengambil keputusan. Begitu kalian ambil keputusan, ke unblock, terbuka deh itu pintu. Kejelasan itu ada, jawaban itu ada. Tapi karena mungkin kalian terlalu mengkhawatirkan uncertain, ya, yang tidak unknown, yang tidak kalian ketidakjelasan, ketidakjelasan. Dan jadi kalian tidak mau memilih, gitu kan. Padahal kejelasan itu ada setelah kalian memilih. Dan alam bawah sadar kalian adalah pandemi, kesehatan, atau karma. Memori kalian sendiri yang mengikat. Semoga resonate Leo dan berguna. Kalau memang iya, jangan lupa untuk like, comment, and share. Bye.